Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas mengenai bab baru, yaitu aritmatika sosial. Aritmatika sosial itu biasanya digunakan dalam menyelesaikan masalah perekonomian sehari-hari. Nah, perekonomian sehari-hari itu kan berkaitan dengan jual beli, kemudian nanti ada diskon, kemudian ada bunga, dan lain-lain. Untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah kegiatan jual beli. Nah, di dalam kegiatan jual beli itu ada untung dan ada rugi. Kemudian nanti juga ada diskon, atau bahasa Indonesianya adalah rabat. Pertama, untung. Untung itu adalah harga penjualan dikurangi harga pembelian, atau harga jual dikurangi modal. Jadi modalnya berapa ya? Untung juga bisa dinyatakan dalam bentuk persentase. Maka persentase untung adalah untung dibagi harga pembelian atau modal dikali 100%. Berikutnya selain untung ada juga rugi. Rugi itu kebalikannya ya. Berarti harga pembelian atau modal dikurangi harga penjualan. Dalam bentuk persentasenya, rugi adalah rugi dibagi harga pembelian atau modal dikali 100%. Sehingga menghasilkan harga jual seperti berikut. Harga jual dalam kehidupan sehari-hari itu kan harga jual itu adalah harga pembelian ditambah untung. Atau kalau merugi, maka harga jualnya adalah harga pembelian dikurangi rugi. Kita lanjut ke contoh soal. Seorang pedagang membeli 1 dus teh gelas yang berisi 24 gelas dengan harga Rp17.000. Jika pedagang tersebut menjual dengan harga 1.000 per gelas, berapa keuntungan yang diperoleh? Berarti kan tadi dalam soal diketahui harga pembelian atau modalnya 17.000. Harga jualnya adalah 1.000 per gelas, sedangkan isinya adalah 24 gelas. Maka harga jualnya adalah 1.000 dikali 24. Hasilnya 24.000. Maka untungnya adalah, untung itu kan tadi yang ini ya, harga penjualan dikurangi harga pembelian. Maka untungnya adalah harga jual dikurangi harga pembelian atau modal. Harga jualnya tadi yang didapat ada 24.000, sedangkan modal yang dikeluarkan atau harga pembelian 17.000. Sehingga untungnya adalah Rp7.000. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Toko Sinar Mentari menjual berbagai alat elektronik. Sebuah mesin cuci dibeli dengan harga Rp2 juta. Tentukan harga jual mesin cuci jika keuntungan yang diperoleh adalah 30%. Dari soal kita mengetahui harga beli atau modalnya itu 2 juta. Untungnya 30%. Berarti kita harus tahu tuh 30% itu berapa. Baru nanti untung ditambah harga beli berarti sama dengan harga jual. Ya. Tadi sudah diketahui, sekarang yang ditanyakan adalah harga jual. Harga jual itu rumusnya adalah harga beli ditambah untung. Nah, di sini harga belinya sudah ada. Di sini harga belinya sudah ada 2 juta, tinggal untungnya. Untungnya 20%, 30%, berarti 30% dari 2 juta. Kita cari dulu untungnya. Untungnya 30% dari modal ya. Berarti sama dengan 30% itu kan 30 per 100 dikali 2 juta. Coret 100-nya. Berarti hasilnya 600.000. Berarti harga jualnya adalah, harga jual itu kan rumusnya harga beli. Yang ini ya, harga beli itu tadi 2 juta. Ditambah untung, untungnya 600.000. Maka harga jualnya adalah 2.600.000 rupiah. Baik, contoh soal yang ketiga. Andi membeli sebuah motor dengan harga 15 juta. Setelah 2 bulan, motor tersebut dijual kembali dan dia mengalami rugi 10%. Berapa harga jual motor tersebut? Berarti dari soal kita ketahui harga beli motor pertama kali adalah 15 juta. Kemudian ketika dijual lagi, mengalami kerugian 10%. Yang ditanyakan adalah harga
jual. Harga jual itu kalau mengalami kerugian, rumusnya adalah harga pembelian dikurangi dikurangi rugi. Berarti nanti harga pembelian sudah ada 15 juta dikurangi rugi 10%. Berarti kita harus cari tahu dulu 10%-nya berapa dari 15 juta, baru nanti dikurangi atau dimasukkan ke dalam rumus harga jual. Rugi. Dari soal kita tahu bahwa ruginya itu adalah 10%. Berarti 10% dikali 15 juta. 10% itu kan 10 per 100 dikali 15 juta. Nolnya satu lagi di sini. Berarti sama dengan 1.500.000. Nah, ruginya udah dapat, tinggal kita masukkan ke rumus harga jual. Harga jual itu harga pembelian tadi 15 juta dikurangi rugi. Ruginya tadi itu 1.500.000. 15 juta dikurangi 1.500.000 hasilnya adalah 13.500.000. Sehingga dapat disimpulkan harga jual motor Andi adalah 13.500.000. Baik, berikutnya yaitu mengenai rabat atau diskon. Yang biasanya kita tahu ya, kalau di pembelanjaan itu suka ada diskon atau potongan harga. Bahasa Indonesianya adalah rabat. Rabat adalah harga awal dikurangi diskon. Jadi berapa ya sisanya nanti. Atau biasanya rabat itu dinyatakan dalam bentuk persentase. Persenan rabat adalah besar rabat per harga semula dikali 100%. Seperti ini ya rabat itu. Misalkan baju diskon 25%, berarti rabatnya adalah 75%. Rabat itu adalah harga yang harus kita bayar setelah dikurangi diskon. Nah, contoh soalnya adalah seperti ini. 4 toko furnitur menjual jenis barang yang sama dengan potongan harga atau diskon yang berbeda-beda sebagai berikut. Barangnya sama ya, ada lemari dan kursi. Untuk lemari harganya 1 juta, untuk kursi harganya 500.000 dengan diskon toko yang berbeda-beda. Toko Jaya diskon 25% untuk lemari, 10% untuk kursi. Toko Agung 10% untuk lemari, 25% untuk kursi. Cahaya 20% untuk lemari, 15% untuk kursi, dan toko Merdeka 15% untuk lemari, 20% untuk kursi. Yang jadi pertanyaannya, manakah toko yang memberikan harga paling murah untuk sebuah kursi dan lemari dan kursi? Jadi kalau ada seseorang yang ingin membeli satu lemari dan satu kursi, toko mana ya yang kira-kira memberikan harga paling murah? Berarti kita harus mencari rabat dari setiap toko. Toko Jaya kita cari dulu rabatnya berapa, toko Agung, toko Cahya, toko Merdeka. Jadi kita tahu nanti mana harga yang paling murah. Perlu diketahui bahwa rabat itu adalah harga yang harus kita bayar setelah mendapatkan potongan atau setelah mendapatkan diskon. Kita lanjut untuk kita mencari nilai atau harga jual yang paling murah. Toko Jaya untuk lemari diskon 25%. Lemari diskon 25%, berarti rabat atau yang harus dibayar adalah 75%. Kursi diskonnya 10% di Toko Jaya, maka rabatnya adalah 90%. Maka harga jualnya adalah 75%, ini untuk lemari ya, 75% rabat lemari dikali harga semula, ditambah 90% ini rabat kursi dikali harga semula. 75% dikali 1 juta hasilnya 750, 90% dikali 500.000 hasilnya 450. 750.000 ditambah 450.000 hasilnya 1.200.000. Berarti Toko Jaya menjualnya 1.200.000. Kemudian Toko Agung lemari didiskon 10%, rabatnya 90. Kursi didiskon 25%, berarti rabatnya 75. Atau rabat itu 100% dikurangi diskon ya, itu rabat.
Harga jual 90% dari sini ya, 90% dikali 100 dikali 1 juta untuk lemari, ditambah 75% dikali 500.000 untuk kursi. Hasilnya adalah 900 ditambah 375.000, hasilnya adalah 1.275.000. Itu harga jual di toko Agung. Kita lanjutkan ke toko Cahya. Toko Cahya itu memberikan diskon lemari 20%, maka rabatnya 80%. Kursi didiskon 15%, maka rabatnya 85%. Sehingga harga jualnya adalah 85% dikali 100 80% dikali 1 juta ditambah 85% dikali 500.000. Hasilnya adalah 8 juta ditambah 4.225.000, maaf. Berarti 800 ditambah 425.000, hasilnya adalah 1.225.000. Berikutnya adalah toko Merdeka. Di toko Merdeka itu lemari didiskon 50%. Maka rabat atau yang harus dibayarnya adalah 85%. Kursi didiskon 20%, maka rabatnya 80%. Harga jualnya adalah 85 dikali 1 juta untuk lemari, ditambah 80% dikali 500.000 untuk kursi. Hasilnya adalah 850.000 ditambah 400.000 sama dengan 1.250.000. Nah, dari 4 toko itu kita bisa simpulkan bahwa toko Jaya lah yang memberikan harga termurah dengan harga 1.200.000. Jadi harus dibuktikan setiap toko ya.